Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan, jangan iri terhadap orang fasik. Dalam Mazmur 73 ayat 2-5. Begini firman Tuhan. Akan tetapi kakiku hampir tergelincir dan langkah-langkahku hampir terpeleset. Sebab aku iri terhadap orang sombong ketika aku melihat kemakmuran orang fasik. Sebab tidak ada kepedihan pada mereka hingga kematian mereka. Tubuh mereka gemuk. Mereka tidak dalam kesusahan orang-orang. Mereka tidak ditimpa kemalangan seperti orang-orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi di Indonesia sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Dan setiap hari pun kita berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini bisa segera berlalu dari negeri kita Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, mengapa kalau kita membandingkan kehidupan orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seakan-akan mereka yang lebih terdampak akan situasi pandemi ini? Seringkali kita menjadi merasa terhubung dengan ayat ini. Bahkan mungkin banyak dari kita yang mengalami persis seperti yang firman Tuhan ini tuliskan. Mengapa kesusahan orang benar tidak pernah habis, tetapi seakan-akan orang fasik selalu hidup mujur dalam hidup mereka? Mengapa kita bisa sampai berpikiran seperti itu? Karena mindset kita masih tertuju kepada hal-hal dunia. Kekayaan, kemakmuran, umur panjang, kesuksesan, dan sebagainya lah yang menjadi tolak ukur kita. Dan bukan hal-hal kekekalan seperti keselamatan kekal, ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Dan ketika fokus kita masih kepada hal-hal dunia, maka ketika kita melihat orang-orang dunia berhasil dan sukses dan semakin makmur dalam hal kekayaan dan pekerjaan mereka, membuat kita menganggap mereka lebih beruntung dan kita menjadi iri hati, bahkan menjadi tawar hati. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar semua hal itu. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, bukankah iblis menawarkan hal-hal tersebut supaya Yesus mau sujud menyembah Dia? Tetapi fokus Tuhan Yesus bukanlah kepada hal-hal tersebut, sehingga Dia tidak bergeming dan bahkan menghardik iblis untuk enyah dari hadapannya. Fokus Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan manusia. Dia mau kita mendapatkan kehidupan dan keselamatan kekal bersama dengan Dia di surganya. Marilah kita mengingat kembali hal-hal yang diajarkan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Seharusnya kita sebagai pengikut Tuhan tidak menjadi iri hati terhadap orang fasik yang berhasil dan beruntung dalam kegemukan mereka. Tetapi yang seharusnya membuat kita iri adalah ketika kita melihat anak-anak Tuhan yang bisa memberi makan orang-orang miskin, yang dengan setia mengikuti amanah agung Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Orang-orang yang bisa tetap setia mempertahankan iman mereka sampai akhir hidup mereka, walaupun mereka mengalami penganiayaan. Merekalah yang pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan dan upah di dalam kekekalan nanti. Kekayaan belum tentu bisa menjamin engkau untuk hidup bahagia. Sekali engkau terkena penyakit, maka segala kekayaan kita menjadi tidak ada artinya. Demikian pula dengan jabatan, status dan kemakmuranmu yang tidak dapat menjamin kedamaian dan kebahagiaanmu. Semua yang ditawarkan oleh dunia dan iblis semuanya bersifat sementara, tetapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus bersifat kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 27, begini firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tetaplah kuat, tetaplah semangat,
tetaplah percaya, karena Tuhan Yesus mengasihimu dan Dia setia. Dalam Matius 6 ayat 33-34, beginilah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami sehingga setiap firman-firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripadamu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripadamu dan memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami, dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga, dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan, dan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu. Amin.